Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang penyimbasan yang saya dapat dari pelatihan saya mengenai asesmen kompetensi minimum. Oke, mungkin saya tidak membahas terlalu panjang lebar ya, hanya singkat saja. Kita mulai. Apa itu AKM? Pertama-tama, bagi para viewers yang ingin tahu, khususnya bagi rekan-rekan guru yang ingin mengetahui AKM itu apa atau seperti apa sih bentuk pelatihannya dan sebagainya, silahkan buka akun SIM PKB rekan-rekan guru sekalian di Guru Belajar untuk tahu lebih detailnya. Nah, kemudian asesmen kompetensi minimum merupakan sebuah penilaian kompetensi yang mendasar penilaian di mana kompetensinya mendasar yang diperlukan untuk semua murid, siswa, ataupun peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas dirinya dan juga berpartisipasi positif pada lingkungan masyarakatnya. Dalam AKM itu terdapat dua hal utama, yaitu literasi, di mana literasi ini tidak hanya terbatas pada aspek membaca saja, tetapi lebih kepada memaknai, menganalisis, memahami bacaan yang dibaca oleh siswa itu sendiri dan juga oleh guru. Sehingga dalam menyampaikan informasinya tentunya bertujuan untuk meningkatkan daya nalar serta kritis siswa dalam kegiatan belajar, khususnya mata pelajaran saya sendiri yaitu sejarah yang butuh tentang kemampuan menganalisis tentang referensi-referensi dan juga peristiwa-peristiwa yang tertulis dalam sebuah sumber, baik itu sumber yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud tidak tertulis di sini adalah secara online. Karena seiring dengan berkembangnya zaman, maka perlulah daya kritis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dari artikel yang bersifat online tersebut. Oke, itu gambarannya aja mengenai literasinya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah numerasi. Numerasi di sini adalah kemampuan matematika yang istilahnya berhitung ya, numerik. Walaupun tidak semua mata pelajaran ada satu konten yang bisa menggunakannya. Sebagai contoh di berbagai mungkin saya ambil contoh di sejarah. Mungkin di sejarah sendiri tidak semuanya bisa menggunakan konteks numerasi ini. Tetapi ketika kita bisa melihat peluang atau mencari celah dalam kompetensi inti dan dasar yang ada dalam kurikulum dan silabus, tentunya diharapkan kita bisa mencari potensi dari numerasi ini alias perhitungan secara sederhana. Paling mudah ketika kita meminta siswa mengerjakan tugas seperti membuat contoh maket atau diorama ataupun membuat peta yang tentunya harus disertai dengan salah satunya skala. Berapa skala yang digunakan oleh siswa dalam membuat peta tersebut? Itu bisa dijadikan sebagai gambaran mengenai numerasi. Selain itu, misalnya membuat maket, kita bisa saja meminta siswa untuk menghitung berapa biaya yang digunakan dalam membuat maket tersebut atau proyek tersebut. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin kita bisa ambil dalam kemampuan matematika atau numerasi dalam AKM ini. Kemudian kita bicara tentang tujuan. Nah, terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum mengenai apa yang akan dicapai, kemudian pembelajaran bagaimana, lalu bagaimana kemudian mencapainya, serta asesmen apa yang sudah dicapai ataupun yang dilakukan. Untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan.
Kompetensi yang diharapkan dan dirancang untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa. Oke, saya ulang dari poin yang pertama. 3 komponen penting yaitu kurikulum, apa yang akan dicapai, kemudian pembelajarannya, serta asesmen. Jadi kurikulumnya di sini maksudnya adalah ya tidak jauh dari silabusnya ya. Kemudian pembelajarannya bicara tentang konten, kemudian asesmennya tentunya bicara tentang penilaian, apa yang sudah diperoleh. Kemudian kompetensi yang diharapkan dan dirancang untuk menghasilkan informasi yang digunakan. Jadi hasil asesmen ini tentunya sebagai media informasi yang digunakan oleh guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan juga diharapkan terdapat peningkatan hasil belajar. Dilihat dari bentuk laporan, dilihat dalam bentuk laporan pencapaian, tingkatan siswa perihal penugasan terhadap konten atau kompetensi mungkin bisa dilihat gambarannya seperti ini. Konten mata pelajaran di mana di bawah panahnya ini ada konten membangun kompetensi. Kompetensinya yang mendasar, literasi, membaca, dan numerasi. Kemudian lanjut kepada kompetensi untuk menguasai konten, yaitu konten mata pelajaran itu sendiri. Itu gambarannya. Lanjut, penerapannya pada dasarnya guru dalam kegiatannya dalam menerapkan AKM ini konsepnya ini adalah disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa. Di antaranya ada 4, intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Masing-masing ini punya pendeskripsi yang berbeda. Misalnya apa? Bagaimana kita bisa tahu siswa tersebut butuh namanya intervensi. Terus masuk kategori dasar, cakap, dan mahir. Salah satunya adalah ya tadi melakukan asesmen. Salah satunya di awal. Dalam AKM ini terdapat asesmen awal, artinya semacam bahasa sederhananya ya, kalau yang saya peroleh, semacam pretest. Asumsinya seperti pretest saja. Pretest mengenai siswa diberikan semacam soal, nggak usah banyak-banyak, mungkin 5 atau 3, dan materinya tentunya berkaitan dengan yang sudah mereka pelajari sebelumnya atau yang belum mereka pelajari sebelumnya, itu kembali kepada masing-masing rekan-rekan guru sekalian yang nonton tayangan ini. Nah, dari 4 kompetensi tersebut, maka guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang baik, efektif, dan juga berkualitas, dan tentunya berdampak kepada hasil belajar siswa yang baik. Jadi berdasarkan 4 poin itu, ya bisa dikatakan kita setelah mengetahui, kita bisa dapat menyesuaikan apa? Menyesuaikan materi, bukan hanya materinya, tapi penyampaian materinya seperti apa, entah itu video dan lain sebagainya. Itu adalah contoh. Kemudian sebagai penutup ya, asesmen atau AKM ini merupakan suatu instrumen walaupun tidak mengukur secara spesifik pencapaian mengukur secara spesifik capaian belajar dalam mata pelajaran. Namun, laporan dari AKM inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi atau pertimbangan dalam memperbaiki proses pembelajaran. Teaching at the right level, maksudnya apa? Kita kita memberikan materi atau konten sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan dari siapa? Siswa. Dengan strategi yang sesuai dengan kondisi siswa tersebut, diharapkan antusiasme dari siswa belajar tetap terjaga. Karena rasa bosan karena tantangan atau tugas yang terlalu sederhana, atau putus asa karena tugas yang terlalu sulit, atau mungkin karena ya pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama, yang tatap muka yang dirindukan oleh banyak siswa, itu bisa menjadi gambarannya. Di luar jangkauan murid yang dapat dihindari, ya salah satunya ini, PJJ. Dan semoga dengan perbaikan proses pembelajaran di kelas yang terus-menerus, kualitas belajar murid atau siswa di Indonesia semakin meningkat dan menciptakan Indonesia yang semakin maju ke depannya. Itu saja. Ya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.